Kata Allah, ya Musa, iyyaka wal kibir, ya Musa, hati-hati engkau dengan kesombongan. Hati-hati engkau ya Musa dengan kesombongan. Falau laqini jami' khalqi, kalau semua makhlukku ini, semuanya ini, semua makhlukku ini datang kepadaku, bimisqali habbatin khardal minal kibir, dia punya satu besar sifat sombong sebesar biji atom. Dia bawa ketika jumpa dengan aku, membawa sifat sombong sebesar biji atom. Biji atom kecil dia bawa, ketemu dengan aku, lagi jumpa denganku, dia bawa sifat sombong. Dia bawa sifat sombong ketika jumpa dengan aku sebesar biji atom. Apa kata Allah? La adkhaltumun nar, aku akan masukkan orang-orang yang membawa sifat sombong sebesar biji atom itu an-nar, neraka. Akan dimasukkan oleh Allah orang yang punya sifat sombong sebesar biji atom itu ke neraka. Ini walau kunta anta wa Ibrahim khalili, walaupun itu engkau ya Musa ataupun Ibrahim kekasihku, walaupun itu engkau ya Musa ataupun Ibrahim kekasihku, ini tetap aku akan masukkan ke neraka kalau membawa sifat sombong sebesar biji atom. Allah. Ini apa kata Nabi Muhammad? La yasum raihatal jannah man lahu kibir, man lahu dzirratin minal kibir, tidak akan mencium bau sorga barang siapa yang punya sifat sombong sebesar biji gandum, tidak bakal mencium bau sorga. Walaupun hidungnya mancung, tidak bakal mencium bau sorga kalau punya sifat sombong. Walaupun hidungnya mancung panjang kayak satang, kalau punya sifat sombong tidak akan mencium bau sorga. Allah katakan lagi, la adkhaltumul nar, aku akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Walaupun engkau ya Musa atau Ibrahim kekasihku. Ya Musa, atuhibbu an la nansak, ya Musa, kau mau tak? Ini resep nih, resep. Ya Musa, mau tidak engkau tidak terlupakan diriku, tidak terlupakan olehku? Ya Musa, kau mau tidak terlupakan olehku? Aku selalu mengingat engkau, kata Allah. Aku akan selalu mengingat engkau ya Musa. Mau tidak? Apa kata Musa? Naam ya Rabb, naam, aku mau ya Allah, aku mau. Apa kata Allah? Ahibbal fuqara wadnu minhum wabashshir sadiqin wa anzil mudribin. 4 kata Allah. 1, ahibbal fuqara, cintai para fuqara, cintai para fuqara. Kalau mau dicintai oleh Allah, cintai fuqara. 2, wadnu minhum, dekatkan dirimu dengan fuqara, dekatkan diri kita dengan orang fuqara. 3, wabashshir sadiqin, berikan kabar gembira, berikan semangat bagi orang-orang yang shadiq, bagi orang-orang yang benar-benar mengharapkan ridhoku. Berikan kabar gembira, berikan mereka kesenangan, berikan mereka kebahagiaan. Yang keempat, wanzir mudnibin, berikan peringatan kepada pelaku dosa, berikan peringatan kepada mereka. Hati-hati yang suka bermaksiat, hati-hati. Maksiatmu akan mengantarkanmu ke neraka. Hati-hati yang suka berjalan berduaan dengan bukan muhrim, hati-hati. Itu akan merontokkan
keberkahan daripada umurmu dan keberkahan rezekimu. Hati-hati yang suka memandang hal-hal yang haram, hati-hati, akan Allah jebloskan ke dalam api neraka. Ini antir, berikan peringatan kepada pelaku-pelaku dosa. Ini Allah katakan kepada Nabi Musa. Apa kata Allah Subhanahu? Apa kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Nabi Muhammad katakan, wa ma ahsana marwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang paling bagus apa yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Nabi Muhammad. Ini riwayat dari Nabi kita Nabi Muhammad. Apa? Inni la adkhul fis shalah. Aku sudah berada di dalam sholat. Aku sudah berada dalam sholat. Allahu Akbar. Wa ana urid atiluha. Aku ingin memanjangkan sholat ini. Aku ingin baca lama-lama. Aku ingin baca lama-lama. Biar mendapatkan pahala yang banyak. Aku ingin perpanjang sholatku ini. Lalu Pak asma buka asobi. Ketika aku lagi sholat, aku lagi baca Fatihah, aku dengar ada anak kecil yang nangis. Aku dengar ada anak kecil yang nangis. Fa'atajawwaza fiha. Maka aku cepatkan sholatku. Aku hanya lakukan yang wajib-wajib saja. Aku hanya lakukan yang wajib-wajib saja. Lama a'lam min wajdi ummi alaih, karena aku takut bagaimana perasaan ibunya yang sedang sholat ketika anaknya merengek-rengek menangis. Ini Nabi kita Nabi Muhammad. Ini Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika ada anak menangis, beliau lagi sholat yang tadinya kepengen memperpanjang sholat, tapi ketika lagi sholat, lagi mulai sholat, ada mendengar suara anak yang menangis. Langsung Nabi Muhammad merubah niatnya, mempercepat sholatnya dan hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Subhanallah, subhanallah. Makanya kalau sholat itu kita pikirkan siapa di belakang kita. Kita pikirkan siapa di belakang kita. Wa minhum dhaif, di belakang kita ada orang yang lemah. Aduh, kaki sakit. Umur 70 tidak kuat berdiri lama. Wa minhum dzul hajah, ada di belakang lagi ada orang yang lagi perlu sholat ke masjid cuma untuk sholat saja. Habis itu dia ada pekerjaan yang belum selesai. Ada yang batan, lagi ada yang kelaparan. Ya Allah, lama bener imam nih. Ada yang dul marid, ada yang lagi sakit, ada yang lagi sakit. Nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan kita memamerkan suara kita yang bagus, memamerkan suara kita yang bagus, lalu kita baca yang ayat yang panjang, baca surah yang panjang. Kita baca di sholat, misalnya di sholat zuhur, yang mana orang ini sholat zuhur ini biasanya terburu-buru semua, apalagi yang sibuk lagi kerja terburu-buru. Lalu kita baca di rakaat pertama misalnya surah amma yatasaalun, kita baca rakaat pertama amma yatasaalun yang di belakang. Lapar imam, alang kelamanya. Apalagi sholat zuhur tidak ada suara,
Tidak ada suara, tidak ada suara, tidak sir. Itu laisa jahar, bukan dijaharkan, bukan dikuatkan, dipelankan. Wah, yang makmum tadi hafalnya cuma trikul. Makmum tadi hanya hafal Qul a'udzul falaq, Qul a'udzu binnas, Qul Allahu ahad plus Qul ya kafirun. Itu yang dihafal. Yang imam tadi baca surah panjang. Jadi dalam hatinya cuman habis sholat ini kuah pindang apa kuah sop, habis sholat ini sambil nungguin sholat imam. Harus takhfif, khaffafa, diringankan sholatnya. Kenapa? Karena di belakang kita ini banyak orang yang bermacam-macam. Nabi kita Nabi Muhammad ini Nabi kita Nabi Muhammad tidaklah beliau jadi untuk memperpanjang sholatnya. Kenapa? Karena ada suara anak kecil yang menangis. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi jangan pula ibu-ibu tiap kali sholat yang anaknya masih bayi dibawa ke masjid. Kenapa? Dulu zaman Nabi pernah terjadi, aku ingin juga kepengin. Jadi tiap kali sholat ada suara anak yang nangis. Tiap kali sholat ada suara anak yang nangis. Ingat, kalau kita punya anak, maka jikalau anak tersebut bisa mengganggu ketenangan sholat, mengganggu kekhusyuan sholat, bisa mengganggu kesempurnaan sholat, bisa mengganggu ketentraman sholat, bisa mengganggu masjid, akhirnya jadi taman kanak-kanak gara-gara mereka. Maka lebih baik anak-anak ini kita pilih waktu lain di luar sholat untuk mereka kita didik, mengajarkan mereka tentang sholat. Kenapa? Karena mereka juga belum diwajibkan untuk sholat. Mereka belum diwajibkan untuk sholat. Belum ada catatan untuk anak-anak itu yang selama dia belum balik. Ini melihat. Ini yang dikatakan oleh Habib Muhammad Al-Idrus. Jadi ciri alamat tawadhu itu dia senang duduk dengan orang fakir, senang bergaul dengan orang miskin, senang mengurus jenazah orang yang tidak dia kenal, dan senang sering mengunjungi orang-orang yang jauh, mengunjungi masyarakat berkunjung orang yang punya jalan dengan jalan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi kata Habib Muhammad? Wa'lam anna lil qalbi hayatan wa mautan. Ketahuilah bahwasanya hati ini ada yang hati yang hidup, ada hati yang mati. Hati ini ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Fa'alamatul hayah, ciri hati yang hidup adalah isyraq nurul agalfi. Ciri hati yang hidup adalah tampak adanya cahaya di akalnya. Akalnya itu berfungsi. Dia punya akal berfungsi. Limada akla yusamu limada aklu yusamu bil akla. Kenapa akal itu dinamakan akal? Kenapa? Li'annahu yumayyizu bainal khair wasyarr. Karena akal itu kalau dia berfungsi itu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu akal. Jadi kalau ada orang ngomong dia berakal, tapi yang baik hajar, yang buruk hantam. Yang baik
hajar, yang buruk hantam. Maka ini ciri orang yang tidak berakal. Kenapa? Karena orang yang berakal itu dia akan pilih-pilih. Yang baik saja yang dia lakukan, yang buruk-buruk dah tinggalkan. Yang buruk-buruk tidak dia kerjakan. Payan surih sodrak, dan dia punya hati lapang, tidak susah. Dia punya hati lapang, tidak susah. Lapang, tidak kepikiran dengan kesusahan dunia. Patahmid nafas, dan dia punya nafsu tunduk. Dia punya nafsu tangkamik, merendah. Dia punya nafsu tangkasir, hancur. Ini kenapa? Karena dia punya hati hidup. Libatulan alat wahwal hawa, karena alat-alat hawa nafsunya sudah kalah dengan hatinya yang hidup. Ini li'annahu idza quwiyatul uqul, kalau akal kuat, talashat ahwa, kalau akalnya kuat, hawa nafsu melemah. Kalau hawa nafsunya kuat, akalnya melemah. Kita dalam diri kita ini ada 4. Tidak mau ada 4. Dalam diri kita ini ada 4. 2 malaikat dengan jin ada dalam diri kita. 2 akal dengan nafsu ada dalam diri kita. 4 malaikat sama jin selalu berontak. Jin itu selalu alladzi waswisu fi sudurin nas, selalu di dalam hati manusia selalu membuat was-was. Dan malaikat yang menghilangkannya. Lalu akal ini yang melawan hawa nafsu. Nafsu kepengen A, akal tidak B. Nafsu kepengen B, tidak A, akal selalu membenahi nafsu. Nah, tapi dari 2 ini, malaikat sama akal, nafsu sama iblis, kalau ini yang lemah, maka kalau ini yang lemah, nafsu sama iblis lemah, maka akal dan malaikat akan kuat. Akal dan malaikat akan kuat. Tapi kalau akal dan malaikat yang melemah, maka iblis dan nafsu yang akan menguat. Aku sih seimbang aja, dari sana. Aku ini seimbang aja. Malaikat sama iblis seimbang, tidak bisa. Pasti ada yang kuat, ada yang lemah. Tidak bisa mau disejajarkan, tidak bisa. Salah satunya pasti ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, ketika mati, ketika ajal mau datang, apabila malaikat yang melemah, maka iblis yang menguasai kita. Naudzubillah min dzalik. Ketika ajal datang, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, tidak bisa mengucapkan Allah, tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Kenapa? Karena malaikatnya melemah. Nanti akan disebutkan bagaimana akal ini bisa kuat, bagaimana akal ini bisa melemah. Lalu apa kata Al-Habib? Nabi SAW bersabda, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lama khuliqallahu akala, ketika Allah ciptakan akal, qala lahu, maka Allah katakan, akal, akbil, akal, hadap ke depan, menghadap ke depan. Akal, adbir, akal, ngadap ke belakang, ngadap ke belakang. Akal, uskun, akal, diam akal. Apa kata Allah? Izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, ma khalaqtu khalqan ahabbu ilayya minka, aku tidaklah ada menciptakan makhluk yang lebih kucintai daripada engkau. Aku sangat mencintaimu wahai akal, melebihi dari semua makhlukku. Wala askuluka fi habil khalqa ilayya, dan aku akan memberikan engkau
kuletakkan engkau wahai akal di tempat-tempat makhluk yang kucintai. Aku akan meletakkan akal di tempat makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang punya akal ini hanya orang yang dicintai oleh Allah. Maaf, tidak ada orang kafir yang berakal. Dalam Islam tidak ada orang kafir yang berakal. Ini dalam Islam tidak ada orang kafir yang berakal. Yang berakal itu satu harus punya iman. Dalam Islam yang berakal itu hanya orang yang punya iman. Kalau orang tidak punya iman tidak berakal. Nah, dalam orang yang beriman pun dipilih oleh Allah. Siapa yang patut punya akal yang sempurna, siapa yang punya akal separuh, siapa yang punya akal 1%, siapa yang punya akal 0. Itu hanya mengaku dirinya muslim tapi hakikat dalam hatinya tidak ada keimanan, alias munafik. Ini. Lalu Allah katakan lagi, Allah katakan lagi kepada apa? Allah ciptakan sifat ahmak. Apa sifat ahmak? Bodoh. Ahmak itu kebodohan. Allah yang menciptakan kebodohan. Lalu Allah katakan kepada kebodohan, hei kebodohan, ngadap ke depan. Maka kebodohan ngadap ke belakang. Hei kebodohan, ngadap ke belakang. Maka kebodohan ngadap ke depan. Hei kebodohan, mantap diam. Maka kebodohan bergerak-gerak. Apa kata Allah? Izzati wa jalali. Demi kemuliaanku dan demi keagunganku, aku tidak ada yang menciptakan makhluk yang lebih kubenci daripada engkau wahai kebodohan. Engkau paling kubenci dari semua makhlukku, dan aku tidak akan meletakkan engkau kecuali kepada orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kubenci. Jadi kebodohan ini akan diletakkan kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Makanya antum, kita semua, kalau tidak mau menuntut ilmu, maka apa yang ada pada kita? Kebodohan. Kebodohan ini ciri orang yang dibenci oleh Allah. Hanya pada orang-orang yang dibenci oleh Allah lah kebodohan itu diletakkan. Jadi ketika antum tidak mau duduk di majelis taklim, tidak mau duduk di majelis ilmu, tidak mau belajar, tidak mau punya guru, maka itu ciri antum diletakkan kebodohan. Kalau sudah diletakkan kebodohan, kebodohan tidaklah diletakkan kepada seorang hamba kecuali hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatara abda idza kana qalbuhu hayyan, kalau seorang hamba itu hatinya hidup, muhabbiban linnas, ciri seorang hamba hatinya hidup, dicintai manusia, alaihi uns, dan dia membuat senang orang lain, sakinul bal, orang yang hatinya hidup, sakinul bal, dia punya tingkah laku tenang, tidak banyak ngomong. Orang yang hatinya hidup itu tidak banyak ngomong. Kalau orang sudah ngoceh sana, ngoceh sini, ngoceh sana, kalau di grup dia terus duluan yang komen. Ada orang komen dia terus duluan yang balas. Ada status apapun dia langsung dia pokoknya ngoceh terus. Ini hati, ini ciri orang yang hatinya mati. Ini solihul af'al, ciri orang hatinya hidup, perbuatannya, tingkah lakunya baik. Wukuron muhaiban, orang yang hatinya hidup tuh dia punya haibah. Tahu haibah? Wibawa. Dia punya wibawa. Tidaklah dia berjalan kemana-mana kecuali dia dihormati oleh orang karena haibahnya, karena wibawanya. Wadalika
tartah nufus bi ru'yati. Kalau melihat orang yang hatinya hidup, kita yang melihatnya senang. Kalau melihat orang yang hatinya hidup, kita melihatnya senang melihat orang tersebut. Nah, orang ini adalah orang yang hatinya hidup. Itu makanya kalau mau melihat wali Allah, bagaimana cara melihat wali Allah? Idza ru'u dzukirallah. Kalau melihat dia ingat Allah. Kalau melihat dia ingat Allah. Itu wali Allah. Kalau melihat dia ingat Allah, itu wali Allah. Tapi kalau melihat dia ingat maksiat, ini berian. Wataral abdu idza kana maital qalbu. Kalau seorang hamba hatinya mati, maka kebalikan dari apa? Dia tidak tenang, tingkah lakunya buruk, keadaannya selalu bontang, tidak punya kemantapan, dan dia mengundang murka Allah, dan dia selalu lupa dengan aibnya diri sendiri. Aibnya pada diri sendiri itu dia tidak pernah melihat. Aib orang lain selalu dia lihat. Fa'idza dzaka yatakhayyal qalb wa yatarib bimanzilah insan qad khariba baituh. Barang siapa yang hatinya mati, itu sama saja merobohkan rumahnya. Orang yang hatinya mati itu sama saja merobohkan rumahnya. Dalam diri dia itu ada hati. Hati ini bagaikan rumah. Untuk siapa? Akal. Hati ini adalah rumahnya akal. Hati ini adalah rumahnya akal. Idza khariba, kalau hati itu roboh, hancur, maka akal akan sedih. Kenapa? Karena akal tidak memiliki rumah. Kalau akal tidak memiliki rumah, maka akal pun akan lari dari orang tersebut. Makanya akal sama hati ini tidak bisa. Akal sama hati tidak bisa. Kenapa? Karena hati adalah rumah, akal adalah penghuninya. Kalau rumah itu bocor, maka penghuninya akan gelisah terus, akal akan gelisah terus. Kenapa? Ingin pindah dari rumah ini. Kenapa? Karena rumahnya kalau rumahnya roboh, maka akal akan lari dari rumah ini. Kenapa? Tidak bisa dia tinggal. Itulah hati dengan akal tidak bisa. Hati dengan akal itu, hati adalah tempat rumahnya akal. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini pasal yang disampaikan oleh Habib Muhammad Ali Idrus. Jadi kalian cobalah mengerti, cobalah mengamalkan dari satu demi satu. Yang malam ini adalah sifat tawadhu. Ayo, jangan pernah kalian tinggalkan salah satu sunnah Nabi Muhammad. Haqqul muslim ala muslim iyadatul marid, mengunjungi orang sakit, wabil khusus orang yang tidak mampu. Wa tasyiyul jenazah, ngurus jenazah, wabil khusus jenazah yang tidak kita kenal. Kunjungi, dan ziarah ikhwan fillah, mengunjungi saudara-saudara kita yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.